Ya, ini kita record ya, agar mungkin nanti yang terlambat bisa ngikutin juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Jadi di sini kita lebih pelatihan informal ya. Jadi nanti mungkin siapa Indah nggak usah grogi ya, Indah. Ini teman-temannya sendiri juga dan mungkin Iya, Bu. ada beberapa alumni yang memang masih membantu saya di penelitian. Jadi kalau kita membuat sebuah penelitian itu hal yang sangat krusial ini adalah untuk menentukan research gap, ya kan? Jadi kalau dulu zaman saya membuat skripsi itu mungkin tantangannya tidak seperti sekarang, di mana UNER sudah ditarget World Class University, di mana publikasi harus banyak, dan kita tahu keketatan untuk mempublikasikan karya itu sangat tinggi saat ini. Nah, apalagi ditarget publikasi di Scopus kan gitu. Nah, oleh karena itu untuk bisa kita publikasi di jurnal-jurnal yang bereputasi, itu harus ada something new yang harus kita propose. Ya, ini disebut dengan research gap. Jadi kalau kemarin banyak yang bingung, Bu, research gap itu apa? Mungkin pemahaman kalian selama ini adalah, oh kalau saya menemukan artikel jurnal yang bagus, kemudian itu dilakukan di Kanada misalnya, terus saya replikasi di Indonesia sama persis, itu sudah menjadi sebuah sesuatu yang novelty-nya di situ, bukan ya, tapi kita seperti yang saya sampaikan kemarin, setiap ada yang bimbingan selalu saya sampaikan apa hal yang baru yang kalian propose gitu ya dari penelitian kalian. Nah, hal yang baru ini bisa berupa topiknya yang baru. Ya, misalnya belum ada nih yang nulis tentang financial inclusion misalnya. Tetapi kalau kita melihat financial inclusion itu kan kayak sesuatu hal yang umum dan saya yakin udah banyak banget yang meneliti. Ya, oleh karena itu diperlukan sebuah strategi untuk memetakan preview study. Berarti preview study ini sudah banyak ngomong tentang apa sih di financial inclusion-nya. Nah, kalau zaman dulu saya itu namanya meta analisis. Itu kita print dulu semua artikel itu, kemudian setelah kita print lalu kita ini petakan satu-satu dalam bentuk Excel yang saya share di video saya itu. Itu cara kuno ya, cara kuno untuk menemukan research gap. Nah, apalagi sekarang kan semua artikel itu sudah ada di uh, database kayak Elsevier, kemudian Emerald ataupun Enconlit yang lain-lain itu sudah punya database sendiri. Nah, oleh karena itu kemarin dari sekian banyak yang dari mahasiswa bimbingan saya yang bisa ngikutin arahan saya dengan cepat, kebetulan Indah ya. Terima kasih Indah. Jadi ini saya sampaikan bahwa belum ada skripsi di EP terutama yang memulai menggunakan analisis bibliometrik gitu. Jadi bibliometrik ini adalah sebuah cara untuk memetakan preview study. Bagaimana? Misalnya financial inclusion itu ternyata udah ada tahun berapa sampai berapa. Kemudian siapa yang neliti, topiknya melalui apa, dan itu ada metodenya. Nah, hari ini Indah nggak usah grogi karena ini teman-teman kalian sendiri semua dan juga asisten saya yang membantu untuk diajari ya Indah ya, bagaimana pengalaman Indah kemarin mencoba secara mandiri apa itu bibliometrik. Ya, mungkin begitu pengantar dari Baik, saya. Bu. Kita ikutin selanjutnya, silahkan saya serahkan pada Indah. Langsung ke caranya ya, Bu. Ya, iya, silahkan, nggak apa-apa. Oke, saya coba share screen. Oke, jadi ini software yang kita gunakan untuk pemetaan bibliometrik. Ini namanya FOSViewer. Jadi sebelum mendownload atau menginstal FOSViewer ini, kita harus mendownload Java dulu. Jadi ini tampilannya FOSViewer. Sebelum kita
melakukan pemetaan ini pasti kita harus mendapatkan datanya dulu. Nah, datanya itu kita dapat bisa dari Science Direct atau Scopus atau Web of Science. Tapi kalau saya itu menggunakannya Science Direct karena kalau Scopus atau Web of Science itu belum punya aksesnya. Jadi yang pertama dilakukan itu pastinya kita membuka Science Direct-nya dulu, lalu kita nah kita di sebelah kiri Science Direct itu kan ada custom tahun. Mohon maaf Indah, kita cari. Ya. Mungkin bisa ditunjukkan di Science Direct-nya buat teman-teman yang belum familiar dengan Science Direct. Nah, tadi itu kan kita masuk mencari topiknya. Nah, itu saya mencoba untuk mencari yang financial inclusion. Nah, setelah itu kita klik yang export. Ini ke export citation to RIS karena kita butuhnya jenis file yang RIS untuk memasukkan ke FastViewer itu tadi. Kita kalau bisa mengumpulkan semua data atau semua artikel tentang financial inclusion sebanyak-banyaknya biar kita tahu nanti ke depannya penelitiannya kita bagaimana. Kita langsung ke FastViewer-nya lagi. Di sebelah kiri ini merupakan menu, lalu di tengahnya ini nanti hasil visualisasi kita. Software-nya belum kelihatan, Indah. Ini masih di Elsevier. Science Direct maksud saya. Setelah ini, kiri ini kita ada menu. Yang di tengah ini nanti untuk menampilkan visualisasi kita dari artikel-artikel yang sudah kita kumpulkan tadi. Nah, yang di sini nih pengaturan untuk visualisasinya. Jadi skalanya bisa dibesarkan atau nanti variasinya, ukuran variasinya. Langsung saja caranya. Yang pertama kita create dulu sini. Kita menggunakan yang kedua, create on bibliometric data ini untuk melihat hubungan keyword dan penelitinya. Next, tadi kita sudah mendownload jenis file yang RIS dari Science Direct, jadi kita pilih ini. Karena kalau biasanya untuk mahasiswa itu belum ada aksesnya atau belum punya aksesnya untuk Web of Science atau Scopus. Kalau mungkin untuk Bu Sohrul bisa menggunakan yang ini. Next, kita pilih RIS, kita cari file yang sudah kita simpan. Nah, ini yang sudah saya download tadi, RIS, kita ctrl-a. Oke. Next. Untuk co-authorship dengan author ini nanti untuk melihat hubungannya antara penulis. Jadi siapa saja yang pernah menulis bareng bersama dalam satu dokumen. Tapi kita karena mau mencari research gap, jadi kita co-occurrence dengan keyword, hubungannya dengan keyword. Untuk perhitungannya kita hitung semua atau full counting, lalu kita next. Nah, di sini kita bisa memilih, kalau dari defaultnya FastViewer ini, keyword yang muncul itu minimal 3 kali. Jadi kalau semakin kita kecilkan, ini nanti akan semakin banyak keywordnya. Kita coba untuk minimal muncul 1 kali ya. Nah, ini keyword-keywordnya.
Yang pernah muncul sering itu 35 kali, yaitu financial inclusion, karena ini memang topiknya financial inclusion. Lalu total link strength ini kekuatan jejaringnya ke keyword yang lain itu financial inclusion 140. Pernah berjejaring dengan keyword yang lain 140. Nah, di sini ini kita bisa pilih, karena ini keyword, biar kita memudahkan kita bisa memilih misalnya ini karena ini nama negara bisa kita hilangkan. Atau nanti ini akan ada seperti panel data ini sepertinya tidak perlu atau bisa kita hilangkan. Ini nama-nama benua atau negara-negara bisa kita. Ini juga metode. Ini panel-panel. Kalau sudah finish, nah dari 135 yang terkoneksi ternyata ada 117 yang berjejaring. Lanjutkan. Nah, ini hasil pemetaannya. Dengan topik financial inclusion ini tadi, ini banyak sekali yang sudah pernah meneliti. Bisa dilihat dari keywordnya, ini menunjukkan kalau financial inclusion itu pernah diteliti dalam satu dokumen hubungannya dengan vintage, antecedent, dan mobile money. Nah, semakin besar bulatan ini berarti semakin besar, semakin banyak juga artikel yang telah membahas itu. Jadi kita bisa lihat sesuatu yang masih mungkin untuk dilakukan penelitian, atau dari yang terkecil mungkin, atau misal ada yang menarik belum pernah dilakukan penelitian di Indonesia, itu bisa kita jadikan untuk penelitian kita. Atau bisa juga dengan menghubungkan antara satu keyword dengan keyword. Tapi jika teman-teman finansial dengan banyak, lalu agar kita menemukan UU ini berarti microfinance ini pernah diteliti dengan financial inclusion ini pada tahun 2014 sampai sekitar tahun 2015. Nah, untuk yang kuning-kuning ini, dia berarti ditelitinya antara tahun 2019 sampai 2020, sekarang ini. Ini berarti banyak yang meneliti di tahun 2020. Nah, kalau yang ini sama saja, cuma untuk melihat kedalaman dari penelitian. Nah, semakin warnanya cerah, jadi itu sering sekali diteliti. Jadi kan karena memang kalau kita di luar UNER, kalau nggak pakai WiFi kampus itu kan kita nggak bisa akses seluruh artikel ya. Seharusnya itu ini loh, dulu itu perpustakaan tuh bisa loh mengakses seluruh ini pakai proxy. Tapi setelah itu nggak bisa lagi proxinya. Nah, itu kendalanya. Jadi nanti misalnya kayak Science Direct, Emerald itu kan memang harus berlangganan, bayar ya.
Dan itu memang mahal sekali. Makanya saya pribadi pun mikir-mikir. Makanya saya selalu minta ke kalian kan, wes download aja pakai Sci-Hub kan gitu. Karena memang kayak gitu. Nah, kalau pakai proksinya perpustakaan itu harusnya bisa. Coba nanti kita kepoin di perpustakaan. Kalau bisa itu kita bisa mengakses banyak artikel. Nah, di Science Direct itu di ini siapa Siti, coba saya share screen ya. Coba dulu saya. Jaringannya tadi susah. Oh, ini hadir Indah. Ya, Indah, silakan dilanjutkan Indah. Tadi sudah sampai sini atau belum, Bu? Pas terputus. Sudah, sudah. Udah, oh ya. Jadi seperti itu ya. Untuk cara pemetaannya menggunakan Fosviewer ini. Jadi untuk menentukan penelitian kita, pertama kita harus menentukan mau menggunakan keyword yang mana. Setelah kita tentukan, kita harus cek lagi ke dokumen yang membahas tentang keyword dan topik tersebut untuk mencari kesenjangan penelitiannya dan untuk menentukan penelitian kita ke depannya bagaimana. Setelah misalnya kita memilih access to finance, ini hubungannya dengan financial inclusion, setelah kita cek ternyata memang masih bisa diteliti di Indonesia misalnya, lalu kita membuat suatu kerangka berpikirnya. Misalnya semakin meningkatnya akses to finance, semakin mudahnya kita akses untuk keuangan, akan meningkatkan inklusi keuangan, misalnya seperti itu. Setelah sudah, lalu kita setelah kembangkan ke kerangka berpikir kita bisa mengembangkan suatu hipotesis untuk kita jadikan sebagai penelitian kita. Misalnya diduga akses to finance memiliki hubungan yang signifikan terhadap finance, banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Indah. Indah, ya. Kalau ini kan terkait dengan topik ya, keterkaitan antar topik. Nah, itu nanti selain keterkaitan antar topik, itu juga disajikan misalnya peneliti yang banyak meneliti tentang financial inclusion itu siapa? Iya. Kemudian tahun berapa sebarannya, tahun berapa itu juga disampaikan dalam analisis hasil bibliometriknya. Kemudian juga area studinya. Bisa nggak ya kalau area studi itu misalnya dia di mana? Di Indonesia, di India, tadi muncul keywordnya India itu mungkin ya? Iya. Tapi ini kuncinya di keyword ya Indah ya? Jadi kalau penulisnya keyword studinya berarti ya nggak bisa muncul ya? Gimana, Bu? Kalau misalnya saya nulis tentang financial inclusion di Indonesia, tapi di abstrak saya tidak nulis kata Indonesia di keyword abstrak. Iya, Indonesianya, iya berarti Indonesianya nggak terlihat, Bu. Nggak terlihat ya? Iya. Nggak apa-apa, lumayan gitu. Jadi nanti nama author sama kalau bisa sih coverage ya, kalau bisa. Area yang ini itu di mana aja itu disampaikan. Nah, dengan begitu berarti kita bisa melihat. Nah, ini yang saya maksud dari mungkin yang sekarang sedang menulis skripsi. Saya selalu bertanya, ini sudah banyak yang meneliti, apalagi kayak financial inclusion ini kan. Nah, cari mana area yang belum banyak diteliti. Gitu. Caranya dengan menggunakan bibliometrik ini. Silakan mungkin kalau ada yang mau tanya yang hadir di sini. Bu, mohon izin bertanya. Ya, Risa. Iya, berarti Indah berarti itu tadi tuh cuman ambil satu jurnal gitu aja ya, satu artikel aja terus dimasukkan. Jadi file list yang banyak tadi tuh hasil dari satu artikel aja ya. Silakan dijawab Indah.
Enggak dari satu artikel, jadi dari satu topik. Misalnya dari banyaknya artikel inclusion itu kita ambil, kita download di Citasi RIS seperti itu. Tadi berarti ada sekitar 44 jurnal. 44 jurnal yang keywordnya ada financial inclusion, terus di-download jadikan satu gitu ya? Iya, dijadiin satu folder. Jadi kita nggak bingung kalau mau analisisnya. Minimal jurnal, minimal artikel nggak ada ya? Sebanyak-banyaknya. Iya, sebanyak-banyaknya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya biar kita tahu penelitiannya itu udah diteliti sejauh mana, seperti itu. Terus tadi aku mau tanya lagi. Tadi kan Bu Sofrul sempat bilang dan juga dijelaskan sama Indah yang sebaran di tahun berapa. Nah, maksudnya penelitian yang paling banyak sebarannya di tahun berapa. Nah, saya mau tanya, yaitu kan sebenarnya ngaruhnya apa? Karena kan apakah lebih baik heterogen dalam artian range dalam penelitian itu lebar atau memang difokuskan pada eh, satu waktu, kayak tadi paling sebarannya paling banyak di tahun berapa, kayak gitu atau gimana? Mungkin itu di analisis hasil visualisasinya itu menunjukkan dokumen yang pernah membahas tentang keyword, misalnya keyword access to finance itu memang paling banyak di tahun 2014 sampai tahun 2016 seperti itu. Lalu yang semakin warnanya kuning itu berarti dengan penelitian yang baru seperti itu. Enggak, maksud aku esensialnya itu apa gitu? Maksudnya kayak gimana ya? Kenapa kok harus memperhatikan sebaran paling banyak di tahun ini gitu? Mungkin saya bisa membantu menjawab. Ya Bu. Kan tadi itu masalah tahun itu, Risa. Jadi dari artikel yang didapat dari Science Direct itu karena kebetulan hanya mengakses di Science Direct, sebenarnya ada Emerald, ada Econlit dan seterusnya. Semakin banyak jurnal, kalian harus bisa bedain ya. Ada publisher, ada jurnal, ada artikel ya. Publisher itu kayak Science Direct itu publisher. Publisher di dalamnya ada jurnal-jurnal, misalnya ada jurnal Helion, ada jurnal JDE, dan seterusnya misalnya. Di dalam jurnal itu ada artikel. Nah, selama ini kita tuh selalu bilang ada berapa jurnal, padahal yang kita maksud adalah berapa artikel. Ah, itu harus clear di situ. Nah, karena ini sumbernya hanya di publisher Science Direct, maka tadi kan di-convert ke bentuk RIS, sehingga banyak artikel kan yang didapat. Jadi bukan lagi jurnal yang didapat, tapi langsung ke artikel. Sama software ini langsung dipetakan dia, jret gitu. Karena kita hanya mencari financial inclusion keywordnya. Nah, kita mendownload semuanya. Makanya saya bilang kalau topik yang kita angkat dalam penelitian ini sangat umum, ya konsekuensinya itu akan mendownloadi segitu banyak artikel. Nah, kalau sudah di-downloadi dalam bentuk RIS, kemudian dipetakan dalam sini, ternyata muncullah tahun tadi. Urgensinya apa kita melihat tahun itu? Artinya kita bisa mengambil gap di sini. Yang paling terbaru biasanya peneliti itu concern terhadap penelitian 5 tahun terakhir ya. Berarti 5 tahun terakhir ini topik terkait financial inclusion ini arahnya lebih kemana? Misalnya tadi tentang access to finance atau apa misalnya kayak gitu. Mungkin ini akan menjadi celah buat kita. Coba kita cari topik-topik jadul yang mungkin 5 tahun terakhir terabaikan. Kira-kira masih bisa nggak kita tarik sebagai sebuah novelty? Kayak gitu. Berarti Bu yang tadi, berarti yang tadi Bu Sofrul bilang, berarti kita cukup ambil satu sampel artikel, maksudnya menuju satu sampel artikel itu nanti auto mendownload gitu Bu? Bener nggak Bu? Enggak, bukan ya? Bukan artikel.
publisher. Iya, maksudnya, Kita ke maksudnya publisher. ya, maaf publisher. Jadi nanti langsung ke download artikel, banyak artikel gitu dari publisher itu tadi Iya. dengan keyword itu tadi, dengan keyword in financial inclusion. Nah, saran saya kalau bisa lebih dari satu publisher lebih bagus karena kita selain ada Science Direct, ada Emerald, ada Econlit gitu. Gitu ya. Oh iya, Bu. Gitu nggak Indah? Dari pengalamannya Indah. Saya belum pernah soalnya membuat bibliometrik pakai alat ini. Makasih Bu, makasih Indah. Iya. Ya. Silakan mungkin yang lain ada yang mau tanya. Jadi buat kalian yang hadir di sini kalau tertantang untuk segera menyelesaikan studinya silahkan mumpung masih muda ya. Nah, sebenarnya kalau dalam disertasi S3 itu ini ada di bab 2 saja. Ataupun kalau kayak kita di skripsi itu kan juga bab 2 saja, di mana itu sampai mencari research gap. Tetapi ketika kalian sudah menguasai ini bisa dipublikasikan jadi satu artikel juga. Mungkin Indah sudah saya contohkan itu publikasinya Pak Bayu Ekis, nah itu adalah diambilkan dari bab 2-nya disertasinya dia. Nah, kemudian Indah, Bu, masa saya tulisannya cuma ini doang, kayak nggak tertantang gitu kan. Terus Indah, ya wes kita coba case study dari research gap itu kita terapkan untuk case study Indonesia. Tidak masalah. Artinya begitu. Jadi ketika kita mau menentukan mau ambil case study Indonesia pun nggak masalah. Cuma nanti asal diberikan alasan. Indonesia kan memang spesifik, unik dengan segala macam keunikannya. Itu kita jadikan alasan kenapa kita ngangkat Indonesia kayak gitu. Tetapi untuk menentukan topiknya, kalian tidak ujuk-ujuk langsung, Bu, saya maunya topik ini, saya maunya judul ini, nggak bisa. Makanya setiap kali ada yang tanya, Bu, judul saya kayak gini, judul saya seperti ini, kira-kira gimana? Ya, saya tidak bisa jawab karena saya belum tahu research gap kalian itu apa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita akhiri dulu ya. Terima kasih banyak Indah atas sharingnya pagi ini. Berarti langkah kita adalah untuk download Java dulu, baru kita install FastViewer-nya, sehingga kita bisa melanjutkan untuk analisis bibliometriknya. Sangat simpel sekali, tapi ini sangat bermanfaat ya software ini. Oke, kalau begitu kita akhiri dulu. Semoga setelah pertemuan ini yang hadir di sini bisa semakin tercerahkan untuk menentukan research gap dalam sebuah penulisan ilmiah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih Indah. Terima kasih Indah. Terima kasih.